Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala alihi. Masyaallah muslimin, doa yang dimurkan Allah. Alhamdulillah. Hari ini Ahad tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2020. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian yang alhamdulillah Ibu ini kita adakan. Beliau adalah salah satu pengurus PKN Mustadi. Nanti beliau sendiri akan mengenalkan dia Abdul. Dan tema hari ini juga saya serahkan sama beliau. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, sebenarnya beliau itu kan dakwahnya hari bulan Februari. Karena kesibukan beliau baru bisa sekarang. Enggak Bu ya? Nanti temanya kita serahkan kepada. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama penyampaian materi duha, waktunya lebih kurang 1 jam, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog doa. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan upaya yang terhormat kami persilakan Pak Ustaz untuk menyampaikan materinya dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadil muttaqin wa nasiril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi yajzi'ul jazaa'a ghafal lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatul lil alamin wa khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa karimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin wa ta'irin syakirin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilal nur wa kana bil mu'minina rahima. Al-ayat sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang insyaallah penuh berkah menjelang siang ini Allah membimbing kita. Allah melindungi kita, Allah membukakan pintu rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari perjalanan ritual ibadah kita kepada Allah itu mengalami fluktuasi. Kadang-kadang hari ini ibadahnya khusyuk, kadang-kadang besok sudah lengah lagi. Kadang-kadang kita senantiasa selalu mengenalkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak lupa kepada Allah. Perlu diketahui sebelum saya menyampaikan silaturahim ini, maka ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Insya Allah saya dilahirkan dari satu orang ibu, lahir pada saat negeri kita baru memasuki Orde Baru 1966, dengan diberi nama Mahmud Hendra Kurnia. Insya Allah nama ini adalah nama karomat yang disampaikan oleh orang tua almarhum, dan insya Allah nama itu akan bermakna dalam rangka mengarungi langkah-langkah kita selanjutnya ke depan. Terima kasih kepada Pak Haji Amran yang telah mengundang kami untuk hadir beserta ibu-ibu pilihan Allah. Insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu mengenal dirinya dan selalu mengenal
kesempatan ini saya akan mengambil mana yang sederhana, melatih mengenalkan diri kita kepada Allah. Suasana ini sedang panas, Pak. Jadi kalau temanya agak ke tengah lagi, kita akan panas lagi. Kita bagaimana mencari suasana yang sejuk dan menyejukkan gitu. Mengapa mengambil tema ini? Sengaja bahwa saya akhir-akhir ini selalu melihat, mendengar, menyaksikan langsung dan tidak langsung bahwa peradaban pola pikir yang dialami oleh sahabat-sahabat kita saat ini banyak yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita wajib untuk saling mengingatkan supaya kita tidak lagi melupakan diri kita, apalagi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan tema saat ini adalah melatih mengenalkan diri, mengenal Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ta'arrafu ila Allahi fir raha ya'rifka bisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah pada saat kita sedang berbahagia, pada saat kita sedang sejahtera, pada saat kita sedang sukses. Dan ini namanya adalah bersyukur kita kepada Allah. Pada saat kita sedang sukses, pada saat kita sedang ada di atas, terkadang banyak mereka justru tidak mengenal dirinya, bahkan mereka tidak pernah mengenal Allah. Dan kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah pilihan. Ada yang ingin bahagia, tapi juga ada orang yang sengsara. Ada orang yang di atas, tapi satu saat harus sadar mereka akan ada di bawah. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah ini, Allah mengingatkan dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada orang yang berpikir tetapi tidak berzikir. Oleh karena itu, siapa mereka yang dimaksud ulil albab, yang ahli fikir ini? Pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat kita sedang ada di atas, pada saat kita sedang sejahtera, pada saat kita sedang berbahagia. Dan itu namanya bersyukur kita kepada Allah. Wa qu'uda, dan berzikirlah, kenalkan dirimu kepada Allah pada saat kita sedang ada di bawah, pada saat kita sedang duduk, kita bersyukur kepada Allah. Pada saat kita sedang ada di atas, kita berzikir kepada Allah. Berzikir dan bersyukur itulah sebagai bagian langkah-langkah cara kita mengenalkan diri kepada Allah. Wa ala junubihim, ingatlah kepada Allah, kenalkan diri kita kepada Allah pada saat kita sedang berbaring. Makanya disunahkan ketika kita mau istirahat, mau tidur, berdoa supaya kita berkah, selamat. Waktu di pagi hari kita bangun kembali dalam keadaan hidup dan sehat. Ketika bangun tidur, kita berdoa lagi. Tapi yang harus dipahami bahwa kita harus berzikir kepada Allah pada saat berbaring selamanya. Artinya kita harus mengenalkan diri kepada Allah bahwa kita akan ada ujungnya dari kehidupan ini, yang dimaksud dengan kematian. Jadi kita harus mengingat Allah itu
kita akan mengenal diri kita akan mengenal Allah pada saat kita akan mengenal bahwa kematian akan datang menjemput kita. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kata Allah, ya'rifka bisyiddah. Allah akan mengenal kita pada saat kita sedang dalam kondisi kesedihan. Jadi kalau kita sudah melatih diri mengenal Allah, melatih diri mengenal diri kita. Kata orang Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka kita akan mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, pada saat kita sedang ada dihadapkan sebuah kesedihan kesulitan, di situ hanya Allah yang akan dekat kepada kita. Ya, bisyiddah, Allah akan mengenal kita pada saat kita sedang di tempat kesulitan. Wa'lam anna ma ahtaka lam yakun liyusibaka. Tapi ketahuilah bahwa apa yang luput kepada kita itu tidak akan menimpa kita. Tetapi apa yang akan menimpa kita maka tidak akan luput dari kita. Ini adalah warning. Apa yang kita kerjakan baik dan buruk akan menimpa kita. Yang baik akan menimpa kebaikan, tapi kalau berlaku buruk juga akan datang keburukan kepada kita. Mudah-mudahan selama ini langkah kita akan menuju sebuah kebaikan. Biasakanlah berlaku baik, karena dengan kebaikan akan mendapat kepada kebenaran. Inna sidqa yahdi ilal birra, innal birra yahdi ila sidqa, inna sidqa yahdi ila jannah. Kejujuran, kebenaran itu akan mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada jalannya kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi awali mengenal diri kita agar kita mengenal Allah, supaya kebaikan itu senantiasa menimpa diri kita, dan yang tidak baik agar dijauhkan dari kita. Maka jangan berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa supaya kita senantiasa selalu diarahkan kepada jalan kebenaran dan dijauhkan dari kebatilan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Raya Pusdai yang berbahagia, pada acara kuliah subuh Duha ini Allah mengajarkan bahwa wa anna nasra ma'asabri. Pertolongan Allah akan datang, juga akan datang bersama dengan kesabaran. Kalau ingin meraih pertolongan Allah, kuncinya sabar. Makanya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ayat ini memberikan makna kepada kita bahwa segala sesuatu yang diraih itu tidak mudah. Pasti akan berhadapan dengan ujian, tantangan, rintangan, ancaman untuk meraih sebuah kesuksesan. Karena hati ini mengalami fluktuasi, ada yang hatinya kuat, ada yang hatinya lemah. Pada saat kita sedang lemah, itulah dibutuhkan nilai-nilai kesabaran agar hati menjadi kuat. Kalau kita sudah sabar menghadapi ujian, tantangan, maka akan datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Latihlah diri ini agar menjadi orang yang mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah akan muncul nilai-nilai kesabaran di dalam diri kita. Kalau kita sudah sabar, maka jiwa ini akan menjadi kuat. Wa anna al-faraja ma'al karabi. Kebebasan
itu akan bersama dengan kesusahan. Jadi juga kita jangan memanfaatkan momentum kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan yang terbatas, kebebasan berbicara itu dibolehkan, tapi pembicaraan yang diberikan yang tidak bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Apalagi dalam situasi kondisi yang sekarang ini sedang sangat-sangat memanas. Baik itu faktor sosial, faktor politik, karakter, kasta-kasta di dalam masyarakat yang berbeda-beda, itu membutuhkan pola pikir yang sehat. Kalau hati ini sudah tidak sehat, hati ini sudah tidak punya lagi kesabaran, maka apa yang disampaikan oleh lisan itu bisa terpeleset, bisa saja menimbulkan permusuhan, perpecahan, menebar kebencian, saling mencaci, saling menghina kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kenapa? Karena hatinya tidak dilatih dengan nilai-nilai kesabaran. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa wa anna ma'al usri yusra. Kemudahan akan diikuti dengan kesulitan. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Insyirah, innama al-usri yusra. Setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Dan kemudahan akan datang beserta kesulitan. Kita tidak selamanya meraih kemudahan. Satu saat akan meraih kesulitan. Kita lihat filosofi apa itu namanya? Sikabayan. Tahu gak filosofi Sikabayan? Lamun nanjak, dia selalu ketawa. Nanjak itu diibaratkan dengan sebuah tantangan, ujian dan cobaan. Tapi Sikabayan tetap bahagia. Kenapa? Satu saat dia akan turun ke bawah yang tidak membutuhkan energi besar. Tapi ketika sedang mudun, Sikabayan nangis. Kenapa? Satu saat dia akan menghadapi lagi tantangan, tanjakan berikutnya. Itulah kehidupan. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada kemudahan, dan ada kesulitan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kapan saat-saat yang tepat kita mengendahkan diri kepada Allah? Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna suhuri barakah. Makan sahurlah kalian. Fa inna suhur, sesungguhnya di waktu-waktu sahur itu akan turun keberkahan Allah. Sahur ini adalah sepertiga malam akhir gitu. Jadi kalau besoknya kita mau puasa, kita kan makan ya, makan sahur, dan disunahkan makan sahur di akhir waktu menjelang fajar. Kenapa? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah dari maghrib itu akan berakhir tugasnya menjelang fajar. Ketika waktu sahur, Allah perintahkan malaikat yang lain akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bangun di waktu sahur. Karena waktu sahur akan sangat berdekatan dengan sholat fajar. Orang yang terbiasa bangun sahur, maka sedikit kemungkinan untuk meninggalkan sholat berjamaah waktu subuh. Dan kata Rasulullah, sholatul fajri khairun minad dunya was samai wa ma bainahuma. Sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada langit dan bumi dengan segala isi. Itu luar biasa. Jadi untuk meraih dan mengenalkan diri kita kepada Allah itu supaya lebih terasa, rajinlah kita bangun di waktu sahur. Karena waktu sahur penuh dengan keberkahan. Apa tanda-tanda keberkahan di waktu sahur itu tadi? Fadilah sholat berjamaah, sholat subuh itu lebih berkah, lebih baik daripada dunia, langit dan segala isinya. Itu kemurahan Allah. Kalau kita ingin melihat orang itu soleh dan tidak soleh, munafik atau tidak munafik, lihat sholat isya yang sholat subuhnya.
Kalau sholat isyanya jarang, apalagi sendiri-sendiri, sholat subuhnya sering kesiangan, itu bukan orang solih lagi. Kedua, al-istighfar bil ashar, untuk mengenalkan diri kepada Allah agar Allah selalu dekat dengan kita. Rajinlah istighfar di waktu sahur. Pak, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena tidak pernah ada orang yang tidak pernah berdosa. Nabi saja pernah berdosa, apalagi kita manusia biasa. Allah menyediakan waktu-waktu yang mustajab, yang ketika kita berdialog dengan Allah tidak ada satupun yang sanggup menghalangi doa kita. Al-istighfar bil ashar wa aksarun nasi naimun, ketika kebanyakan manusia sedang tertidur lelah. Ambil air wudu di waktu-waktu syahur, hamparkan sajadah, salat tahajud dengan malam. Wa qiyamul lail wa aksarun nasi naimun, salat malam ketika orang lain sedang tertidur. Lupa, ketika kita sedang istighfar, maka akan terbayang dosa-dosa kita. Kita jernihkan pikiran kita buka pikiran kita rendahkan karakter kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita itu hina, Pak. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari hina di hadapan Allah, apa yang mesti kita banggakan? Tidak ada. Kita ingat bahwa ketika kita sedang lahir, kita tidak bawa apa-apa. Ya Pak ya. Bahkan tidak berpakaian sedikit pun. Kita telanjang bulat. Maka satu saat pun kita kembali kepada Allah tidak akan bawa apa-apa, kecuali amal soleh kita yang akan menemani kita nanti di alam barzakh. Maka ketika kita beristighfar kepada Allah, yakinkan dan ketahuilah kita itu banyak dosa. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, janji Allah itu surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kembali kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya sama dengan luas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i waz dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Orang-orang yang berbuat fahsya dan zalim kepada diri kita, segeralah berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba, tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kita kecuali Allah. Istighfarlah di waktu sahur, Pak. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar di waktu sahur, itu disebut tajlibur rezeki, memudahkan menjemput rezeki Allah. Nyambung nih hadisnya. Ada 4 yang bisa memudahkan menyambung rezeki. Itu tadi yang pertama, al-qiyamu laili wa aksarun nasi naimun, bangun malam ketika orang lain sedang tertidur untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, al-istighfar bil ashar, istighfar di waktu sahur. Yang ketiga, sedekah di pagi hari.
Kenapa harus sedekah di pagi hari? Allah itu mulai turunkan rezeki itu di pagi hari, Pak. Makanya habis subuh jangan tidur, Pak. Kenapa? Karena rezeki itu awalnya diturunkan di pagi hari. Dan jangan tidur pada asar, karena penyakit itu diturunkan setelah asar. Malaikat di waktu pagi hari itu berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi hamba-hambamu yang rajin sedekah di pagi hari. Jagalah agar hambamu jangan sampai bangkrut. Lipat gandakan rezekinya. Itu tugas satu malaikat. Tapi ada malaikat yang kedua yang berdoa di pagi hari, ya Allah, bangkrutkan hambamu yang ketika di pagi hari mereka pelit, mereka kir-kir, tidak mau berbagi. Ada dua malaikat yang berdoa yang berbeda. Maka rajinlah bersedekah di pagi hari. Kemudian salat duha, salat duha. Insya Allah dengan salat duha inilah akan mampu menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu jangan dicari, Bu, Pak, karena sudah ada. Yang diperintahkan oleh Allah menjemput rezeki Allah. Saya pernah mengilustrasikan, ada nggak yang pernah menangkap ayam? Ayam dikejar-kejar oleh 1, 2, 3 orang sampai kecapean. Ya, udah ditangkap, belakangnya maju ke depan. Untuk memudahkan ayam itu ditangkap, alur dengan rezeki, dengan makanan, maka ayam akan mudah ditangkap. Begitu rezeki juga. Rezeki itu jemput dengan sedekah. Dalam hadis Rasul, tasaddaqu fasayati alaikum zamanu yamsir rajul bisadaqatihi fayaqulu alladhi yati lahu biha law jita biha bil amsi laqabiltuha fa ammal ana fala hajata li fiha fala yajid man yaqbaluha. Sedekahlah kalian, kata Rasul, fasayati alaikum zamanun, maka nanti akan datang kepadamu di akhir zaman seorang laki-laki yang berjalan membawa barang-barang untuk disedekahkan. Gitu. Fayaqulu alladhi yati biha lawiha, di perjalanan menemukan dengan orang yang dianggap akan menerima sedekah itu. Lalu laki-laki itu berkata, seandainya kau datang kemarin, aku akan menerima. Fa'amal ana fala hajata li, tetapi sekarang aku sudah tidak butuh lagi sedekah. Falam yajid man yaqbalaha, dan orang yang membawa harta untuk disedekah itu tidak akan pernah menemukan orang yang menerima sedekah. Ini adalah ikhbar buat kita. Nanti menjelang akhir zaman itu kita sulit mencari orang yang menerima sedekah. Tapi banyak orang yang bersedekah. Tapi hari ini orang yang serba banyak hartanya, memiliki kedudukan, jabatan di mana-mana, uang disimpan di bank ratusan juta, mungkin miliaran. Tapi sedikit sekali orang yang mau bersedekah. Sedekahlah hari ini, jangan nunggu nanti. Bapak, tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara sedekah. Rasul berkata, Rasul bersabda, mana qasa malun bis sedekah. Tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara sedekah. Justru akan tambah banyak. Coba Bu, barusan ada kenceng lewatnya. Kalau ibu bawa uang 10.000, yang 5.000-nya dimasukkan kenceng, sisanya berapa lagi Bu? 5.000. Benar? Benar kan? Kita ada kenceng lewat, ada uang 10.000, 5.000-an, kita ambil 5.000 masuk kenceng, sisanya berapa lagi? 5.000. Kalau kata saya tuh 55.000 sisanya. Kenapa?
Karena orang yang berinfak itu akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Yang 5.000 masuk ke kecleng, Allah ganti nanti 10 kali lipat. Jadi berapa? 55.000 lagi sisanya, Bu. Ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Mau yang mana dimasukkan ke kecleng? 5.000. Padahal Allah mengganti janji itu akan dilipat 10 kali lipat. Bahkan di Al-Quran digambarkan seperti kita menanam 1 biji padi akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai akan lahir berapa biji? 100 biji, 700 kali lipat. Yakinkan kepada Allah bahwa apa yang kita keluarkan penuh dengan keikhlasan itu akan Allah ganti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan mencari jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan ganti rezeki yang tidak tahu dari mana datangnya. Itu luar biasa. Sedekah. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala, melalui silaturahim ini kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita biasakan kenalkan diri kita kepada Allah firraha wasiddah. Pada saat kita sedang sukses, sedang sejahtera, sedang berbahagia. Ulah inget ya kalau di mana orang sedang susah, ya, ayo bersusah mah khusyuk berdoa kepada Allah. Tapi hari berbahagia mah lupa kepada Allah. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, karena kita sudah terbiasa mengenalkan diri kepada Allah, Allah akan kenal kepada kita. Makanya dari awal tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah juga tidak akan mengenal kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah. Cara mengenalkan diri kita kepada Allah, berbanyak zikir kepada Allah. Wasabbihuhu, bertasbihlah kepada Allah. Bukratan wa asila, pagi dan sore hari. Cari cara mengenalkan diri kita, berzikir kepada Allah pagi hari dan sore hari. Pada waktu berdiri, duduk, berbaring, insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin dikenal Allah itu artinya orang yang disayang Allah. Kita berbahagia ya kalau kita kenal dengan pejabat, dekat dengan pejabat. Kalau meminta kepada pejabat maka dikasih, kan sudah kenal. Begitu juga Allah. Bahkan Allah lebih sayang daripada sahabat-sahabat kita, dari makhluk-makhluknya. Tidak ada yang mengalahkan kesayangan Allah kepada makhluk. Asal kuncinya kita mau mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara kita sampai sini dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, memfungsikan masjid untuk kondisi hari ini supaya masjid itu tidak yang menurut pandang kita Pak ya, tapi dalam kondisi seperti ini sebagai pengurus tentu saja program jawabannya bukan sekarang saja Pak, tapi nanti sampai ke akhirat kan ditanya Pak ya. Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, kira-kira masjid ini bagaimana? Karena kejadian ada satu masjid yang memang sama sekali Pak itu tidak berada aktivitas karena yang tadi kebutuhan kesehatan tadi Pak. Jadi jangan sampai terjadi itu kita bagaimana sebagai pengurus pendekatan secara ya haflu minallahnya, karena haflu minallah pun juga kita terlepas dari kepengurusan kita insya Allah mudah-mudahan yang terbaik Pak. Seperti apa ya mengisi masjid tersebut supaya masjid ini tetap hidup Pak. Seperti sudah begini Pak ya, meskipun kondisi begini tapi Anda
masih tetap bahwa masjid itu dipakai gitu ya. Jangan sampai nanti ada kejadian masjid itu tidak diwakafkan, kemudian ramai untuk para ahli warisnya digugat, jadi yang terjadi seperti itu, kita takut sampai ke sana gitu. Tapi alhamdulillah sudah diuruskan begitu, sudah selesai. Saya sudah makan Pak, sudah selesai. Nah saya mau di itu Pak, seperti kondisi ini, karena kondisi begini mau oleh keluarga udah nggak bisa dipakai aja, kami ambil lagi. Nah itu Pak, ini mungkin hal ini saya sampai bertanya ke Pak Ustaz sekalian, oke, bila pengisi masih itu benar-benar jangan sampai setelah terjadi itu, mesti kok nggak diisi Pak, itu jadi harus paham juga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Itu pengalaman mungkin dialami oleh pengurus DKM lain, termasuk saya juga adalah bagian dari pengurus masjid. Ketika awal Maret, April, itu di Mei itu yang paling parah, itu sekitar April Mei, saya tetap melaksanakan kegiatan sholat taraweh Pak. Waktu itu ya, taraweh, bahkan sampai ke ujungnya Idul Fitri. Ada momentum dari MUI agar tidak melaksanakan sholat taraweh dan sholat Idul Fitri, sholatlah di rumah masing-masing. Begitu kira-kira yang kita terima informasi. Lalu saya berusaha meyakinkan jamaah. Saya mengundang polsek, bidang kesehatan di puskesmas, lurah, bahkan Pak Camat. Saya duduk bareng. Masjid pernah selama COVID ini berhenti 2 Jumatan. 2 Jumat Pak pernah berhenti. Sedangkan kata hadis Rasul, orang yang meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali itu termasuk kelompok orang yang munafik. Gimana caranya ini? Ternyata kita menyadari bahwa yang namanya zona merah itu tidak semua zona merah, ya kan? Ada zona-zona tertentu yang memang tidak ada menunjukkan perkembangan COVID. Waktu itu loh, daerah kami Sarijadi masih 0 orang yang terpapar COVID, tidak ada. Kalau kami ini meninggalkan sholat berjamaah, dosanya bukan hanya kami, dosa berjamaah. Akhirnya mengambil kesimpulan, Pak Kapolsek, masjid ini akan tetap menggunakan protokol kesehatan, dari mulai spanduk ditempel, peralatan kesehatan, cuci tangan, ukur suhu, dan pengatur jarak. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini jamaah kami aman-aman saja, sehat. Saya yakin kepada Allah. Yang terpenting kita tidak boleh berkerumun. Salah satunya kami tampilkan Pak syaratnya. Pertama, orang yang sehat, yang sakit tidak boleh ke masjid. Harus sehat Pak, tidak boleh ke masjid. Satu. Yang kedua, tidak boleh ada anak-anak. Ketiga, lansia. Keempat, ibu-ibu wayahna berjamaahnya di rumah, jangan di masjid. Kan kalau masjid kami itu ibu-ibunya berjamaah di masjid. Nah, ketika COVID datang Pak, suruh di rumah. Makanya yang Jumatan itu alhamdulillah, yang Idul Fitri, Idul Adha itu laki-laki semua, nggak ada perempuan. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini selamat. Jadi yakinkan kepada jamaah, tapi kita tunjukkan pelayanan yang paripurna dalam rangka memutus mata rantai COVID seperti ini. Jangan sampai masih disegel, tidak boleh dipakai gitu Pak. Ya itu sementara ya gambaran dari kebiasaan kami sebagai manajemen masjid. Wah, ini Pak Haji Amran ini sudah terbiasa ya. Itu pusja itu berapa ribu orang dulu, sekarang luar biasa, memang dampaknya luar biasa. Jadi sekali lagi kita yakinkan diri, selama kita memperhatikan protokol kesehatan, jangan sampai menghambat ibadah kita. Jangan sampai kosong gitulah. Jaga jarak itu tadi. Karena kondisi, ya kan kata Rasul, istau sepupaku meluruskan rapatan. Tapi kan kondisi darurat itu dibolehkan.
selama kita tidak menimbulkan madarat yang lebih besar gitu, maka dibolehkan untuk menempuh jarak. Alhamdulillah sampai hari ini jamaahnya sudah paham, dan jamaah kami tidak ada satupun yang tidak pakai masker. Alhamdulillah Pak, pakai masker semuanya. Ada tamu nggak pakai masker, saya tunjuk pakai masker Pak, tolong Pak pakai masker. Ini untuk keselamatan kita. Gitu ya. Itu saja Pak sebagai gambaran dari sisi masjid. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu sampai kasihan masjid ditutup Pak. Ada lagi Bu? Ada lagi? Sampai jam berapa Pak Ustaz biasanya? Sudah selesai ya. Terlalu siang ya. Sono Bu, sono ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah melindungi kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bangsa kita. Semoga musibah ini segera berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.